Halo teman-teman, nama aku Anissa Trianugrah. Aku adalah salah satu mahasiswi di IAIN Samarinda, tepatnya di Fakultas Syariah. Nah, pada video ini aku bakal jelasin cara memparafrasakan bahan kutipan. Disimak ya. Nah, pasti banyak dari kalian yang masih pada bingung nih. Apa sih memparafrasakan bahan kutipan itu? Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kita harus memparafrasakan bahan kutipan? Atau banyak juga yang bertanya, gimana sih cara memparafrasakan bahan kutipan? Nah, pada video ini aku bakal jelasin pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Disimak ya. Nah, pengertian parafrasa sendiri adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan kamu tanpa menggunakan kutipan langsung. Kamu bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, kamu harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan kamu memasukkan sumbernya dengan benar. Ada 3 bagian yang harus kamu ketahui ketika kamu memparafrasakan bahan kutipan. Bagian pertama yaitu 1. Pilih 1-3 kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen kamu, dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika kamu ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Yang kedua, buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama. Kemudian, catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Apa arti kutipan tersebut secara keseluruhan. Yang ketiga, parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika kamu bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata kamu lebih banyak. Plus, kamu tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Parafrasa merupakan ide terbaik untuk mengutip data, fakta, dan statistik. Yang keempat, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika kamu membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya, kamu bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Karena kata-kata aslinya penting, sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebritas, atau penulis. Bagian kedua, cara memparafrasakan bahan kutipan. Pertama, baca lagi kutipan yang akan digunakan. Kamu harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus kutipan harus dibaca berulang kali. Fokuslah pada ide dalam kutipan, apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Misalnya ini kutipan asli. Hasil menunjukkan bahwa 40% pemilih dalam pemilu kada belum menentukan pilihan mereka sampai sudah tiba di TPS. Nah, kemudian ini termasuk kalimat plagiarisme. Hasil penelitian mereka mengindikasi bahwa 40% orang yang memilih dalam pemilu kada baru memutuskan akan memilih siapa setelah berada di balik bilik TPS. Nah, sebaiknya kita tulis seperti ini. Berdasarkan studi ini, 40% masyarakat menunggu sampai mereka sudah berada di TPS pemilu kada untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. 3. Bandingkan parafrasa kamu dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud si penulis. Revisi lagi jika kamu tidak yakin apakah parafrasa sudah cukup mencerminkan kutipan asli. Yang keempat,
mencerminkan maksud penulis. Kadang, tanpa sadar parafrasa keluar dari konteks kutipan sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen kamu, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Yang kelima, jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa. Oleh karena itu, parafrasa ditulis dengan kata-kata kamu sendiri, tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk mengapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa kamu sendiri. Gunakan tanda kutip untuk mengapit kata-kata unik yang dibutuhkan untuk menyampaikan maksud penulis asli. Misalnya, ketika mengutip frasa dari buku Freakonomics oleh Stephen J. Dubner dan Stephen Levitt, kamu harus menggunakan istilah Freakonomics dalam tanda kutip. Bagian 3 yaitu pertama, periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Kamu harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Yang kedua, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Kamu harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Yang ketiga, masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi. Akan tetapi, tulisan nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang.